Shoyan duduk bersila di ruang batu yang sunyi. Pada saat ini, ada jamur lingji berwarna merah tua di ruang kosong di depannya. Serat-seratnya seperti kulit pohon. Jamur itu perlahan melayang di udara. Api merah tua melilit bahan obat itu, menyegel energi agung di dalamnya yang akan segera menghilang. Sambil menatap ganoderma api di depannya, Shoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia membuka mulutnya dan sekumpulan api merah tua menyembur keluar. Dengan memutar pergelangan tangannya, api itu membawa ekor terang yang langsung melilit jamur lingji di depannya. Saat suhu meledak, gelombang energi misterius yang murni dan sangat besar tiba-tiba meletus. Kobaran api terus membesar di bawah kendali Shoyan, menyebabkan ruang dalam ruangan batu itu cepat mengering. Tubuh merah tua dari jamur lingji menjadi semakin gelap di bawah api surgawi. Begitu energi di dalamnya diekstraksi, itu akan menjadi waktu terbaik bagi Shoyan untuk melahap dan menyerapnya. Seperti yang diharapkan dari harta karun utama klan beringin api, ketahanan jamur lingji api ini terhadap api benar-benar tak tertandingi oleh tanaman herbal biasa. Dalam sekejap mata, hampir sehari telah berlalu. Shoyan tanpa sadar berseru kaget ketika melihat bahwa jamur lingji api tidak mengalami banyak perubahan. Perlu diketahui bahwa dengan kekuatan Shoyan yang menggabungkan beberapa api surgawi, ia akan membutuhkan waktu paling lama 2 hingga 3 hari untuk memurnikan hampir 1000 ramuan tingkat tinggi. Namun, jamur lingji api hanya mengalami sedikit perubahan warna setelah dibakar oleh api surgawi dalam waktu yang lama. Di bawah penyempurnaan habis-habisan Shoyan, tanpa menyisakan sedikit pun organ ki-nya, penampilan luar lingji api yang telah berubah menjadi hitam pekat akhirnya berangsur angsur retak di tengah gelombang asap hitam pada malam hari ketiga. Ketika cangkang luarnya jatuh, ia berubah menjadi ketiadaan di dalam api surgawi. Segera setelah itu, sekelompok energi kuning pucat yang sangat murni muncul di depan Shoyan. Aku akhirnya berhasil. Melihat jamur lingji api di depannya yang hampir hancur, wajah Shoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Jari Shoyan menyentuh gugusan energi kuning pucat itu dengan lembut. Seketika, aura hangat yang meresap ke dalam hati menyerang pikiran Shoyan. Perasaan aneh semacam itu menyebabkan wajah pucat Shoyan pulih dalam sekejap. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan isap segera melonjak keluar, menelan gugusan energi ini ke dalam perutnya. Tak lama kemudian, gelombang energi hangat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebar ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Perasaan seperti itu mencapai jiwanya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa nyaman, menyebabkan Shoyan memiliki dorongan untuk meraung ke langit. Teriakan keras yang bercampur dengan aura energi yang kuat terus bergema di dalam ruang rahasia. Tubuh Shoyan bergetar dengan nyaman di bawah penganyaan energi ini. Hanya setelah waktu yang lama semuanya berangsur-angsur kembali tenang. Penyerapan lingji api dapat dianggap berada di jalur yang benar. 1 bulan kemudian, Shoyan memejamkan mata dan berkonsentrasi. Pikirannya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya dan menyatu dengan manik jiwa. Sekelompok esensi jiwa berwarna putih susu murni muncul di dalam pikirannya. Melihat esensi jiwa ini, tampaknya tidak mengalami perubahan apapun dibandingkan sebelumnya. Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Dalam waktu sebulan, pemurnian dan penyerapan lingji api telah lama berakhir. Tubuh Shoyan telah menjadi sedikit lebih kuat di bawah nutrisi energi tersebut. Kekuatan spiritualnya juga meningkat. Namun, esensi jiwa ini dan apa yang disebut tubuh asal tampaknya tidak memiliki manifestasi yang jelas. Tentu saja, perihal legenda bahwa esensi jiwa tidak akan rusak atau hancur kecuali seseorang berada di ambang kematian. Shoyan tentu saja tidak cukup bodoh untuk mengalaminya. Namun, dalam proses pemurnian berikutnya, dengan penambahan lingji api ke dalam kekuatan spiritualnya, pemurnian ramuan ajaib memang menjadi jauh lebih lancar. Tanpa disadari, tingkat keberhasilan Shoyan dalam memurnikan ramuan ajaib kelas tinggi peringkat 7 menjadi semakin tinggi. Sementara Shoyan tenggelam dalam peningkatan keterampilan alkimianya, para elit generasi muda di klan Sho juga telah meninggalkan klan satu demi satu untuk merasakan dunia. Meskipun hubungan antara klan Sho dan klan Bai telah menjadi semakin tegang, generasi muda tidak mau melihat Shoyan terus tumbuh sementara mereka tidak mengalami peningkatan. Di sisi lain, Xiao Dingtian, Shogun, Xiao Jinghong, dan yang lainnya yang biasanya memegang posisi tinggi di klan telah terdiam. Saat ini, mereka telah kehilangan otoritas mereka di klan dan hanya bisa pensiun dengan tenang di pegunungan dengan status tetua biasa. Klan Sho saat ini bukan lagi tempat di mana mereka dapat ikut campur. Di kota Tianyang, klan An bergantung pada wewenang yang diberikan oleh Shou Xuan untuk berubah setiap harinya. Reputasi klan An di klan Sho semakin tinggi.
Di sisi lain, klan Zhao di kota Liang tidak lagi mendapat dukungan dari 3 kepala kabinet. Pengaruh klan Zhao sudah hilang. Sekarang, mereka diam-diam meringkuk di kota Liang. Hampir tidak ada berita tentang mereka di dunia luar. Pada saat ini, Shoyan sedang memegang sebuah gulungan di tangannya di depan kuali obat. Ketika dia perlahan membukanya, kata-kata yang mengandung cahaya keemasan yang jernih juga terjamin di matanya. Pil pemadam api roh bumi, peringkat 7 bermutu tinggi. Ada peluang tertentu untuk membantu ahli leluhur asal untuk menerobos ke tingkat bintang pertama. Bagi para alkemis, ada peluang yang sangat tinggi untuk meredam api mereka sendiri, meningkatkan kekuatan api mereka. Menyempurnakan pil ini membutuhkan total 467 bahan obat. Bahan utamanya adalah cabang beringin api. Jejak keterkejutan melintas di mata Shoyan saat dia membaca berbagai deskripsi pil obat pada gulungan itu. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum saat dia melihat bahwa bahan utamanya adalah ranting beringin api. Saat ini, semua ranting beringin api di dataran api yang mengalir ada di tangannya. Untungnya, permula pil ini telah sampai di tangannya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berdaya meskipun mereka menginginkannya. Shoyan menyimpan formula pil itu dengan jentikan jarinya. Api surgawi yang berkobar segera muncul dari dalam kuali obat. Segera setelah itu, jarinya bergerak dan sinar cahaya segera terbang keluar. Mereka berubah menjadi tangkaian demi tangkaian bahan obat yang jarang terlihat. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya, mereka dilemparkan ke dalam kuali luotian. Pemurnian pil obat menekankan pada pemurnian dan penggabungan berbagai kekuatan obat yang terkandung dalam banyak bahan obat. Hal ini terutama terjadi pada bahan obat bermutu tinggi. Energi liar dan dahsyat yang terkandung di dalamnya sudah sangat besar. Keinginan untuk menggabungkannya dengan sempurna merupakan ujian yang sangat besar bagi seorang alkemis. Ujian semacam ini tidak hanya merupakan persyaratan untuk kekuatan spiritual seseorang, tetapi juga merupakan persyaratan untuk mengendalikan api yang tepat serta pemahaman yang mendalam tentang berbagai khasiat obat dari berbagai bahan obat. Hanya dengan menguasainya secara menyeluruh dan menggunakan berbagai bahan obat untuk saling menyeimbangkan, proses penggabungan akan berjalan lancar dan tanpa kesalahan. Saat ini, hampir 2 bulan telah berlalu sejak Shoyan menyempurnakan pil pemadam api roh tanah. Selama kurun waktu ini, karena beberapa kesalahan kecil, Shoyan telah menyia-nyiakan lebih dari selusin cabang pohon beringin api. Jika hal semacam ini terjadi di dunia luar, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak alkemis patah hati. Namun, bagi Shoyan yang memiliki segunung cabang pohon beringin api, hal ini tampak sangat biasa. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan sebelumnya, Shoyan juga telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman. Kali ini, proses pemurniannya tidak diragukan lagi, bahkan lebih hati-hati dan cermat. Setelah proses pemurnian yang cermat, cairan obat dalam kuali obat di depannya perlahan menyatu. Di bawah pemisahan api surgawi yang cermat, kelima gumpalan cairan murni seperti pasta itu saling mendekati dengan kecepatan yang sangat lambat. Proses penggabungan yang tampaknya sederhana ini, yang hanya berjarak beberapa sentimeter, berlangsung selama hampir setengah hari. Berbagai energi dalam bola obat tersebut bergabung satu sama lain, dan secara bertahap dipelintir menjadi satu. Pil embrionik berbintik-bintik yang telah dipadatkan hingga seukuran buah lengkeng dianggap telah terbentuk. Berikutnya adalah langkah yang paling penting dan panjang, pembentukan pil. 1 minggu kemudian, di langit yang cerah, awan-awan putih tersusun seperti sisik ikan. Sinar matahari yang menyilaukan menyapu tepisan awan membentuk seberkas cahaya terang. Itu sangat indah. Namun tiba-tiba, sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan dengan cepat berkumpul di atas langit yang cerah. Langit segera menjadi gelap, dan awan-awan gelap yang tebal berkumpul seperti ombak yang bergulung-gulung. Samar-samar, ada ledakan guntur yang teredam menyebar. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit ini langsung menimbulkan keributan di dalam klan Sho. Sesaat kemudian, beberapa sosok dengan cepat keluar dari kedalaman klan Sho dan bergegas menuju awan petir. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang di depan mereka secara mengejutkan adalah cucu dari tetua pertama, nona muda kedua dari klan Sho, Xiao Xiu. Setelah hampir setahun menjalani pelatihan tertutup, Xiao Xiu saat ini telah mencapai ambang batas alkemis tingkat 7 tingkat tinggi dalam hal keterampilan alkimia. Dia hanya selangkah lagi untuk benar-benar melangkah ke ranah itu. Namun, karena keterbatasan waktu, dia baru saja keluar dari pelatihan tertutup belum lama ini. Meski begitu, dia sudah memiliki keyakinan penuh untuk melangkah ke level itu sebelum pertemuan pil resmi dimulai. Ketika dia tiba di langit di atas kediaman Shoyan,
Xiu melihat ke arah ruang rahasia. Lapisan kabut tipis mengepul dari tempat itu. Pada saat yang sama, aroma pil perlahan memasuki hidungnya. Pil ini beraroma harum. Pil obat bermutu tinggi peringkat 7 telah lahir. Sementara Xiu merasa terkejut dengan aroma pil ini. Sejumlah anggota klan yang berkumpul di sekitarnya langsung berteriak kaget. Seketika, banyak tatapan yang dipenuhi keterkejutan tertuju pada ruang rahasia tempat Xiu berada. Bahkan Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dan mendesah. Aku tidak menyangka orang ini bisa lebih cepat dariku dan mencapai level ini lebih dulu. Tepat pada saat itu, teriakan keras tiba-tiba terdengar di langit. Kalian semua mundur. Apa yang sedang kalian lihat? Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas. Jauh di atas langit, tetua pertama, Xiu perlahan turun dengan ekspresi serius. Seketika, kerumunan di sekitarnya buru-buru mundur agak jauh. Tetua pertama juga tiba di samping Xiu. Bagaimana? Apakah kamu yakin bisa bersaing dengan si kecil itu? Xiu menjawab dengan senyum getir. Kakek, tolong jangan mengejekku. Kalau aku bisa mengalahkannya, orang yang menonton bukanlah aku. Xiu mengercutkan bibir merahnya dan tersenyum pahit dengan sikap tak berdaya. Kata-katanya baru saja terdengar ketika awan guntur yang besar dan dahsyat di langit mulai bergejolak hebat. Tak lama kemudian, ledakan sonik yang tajam terdengar saat sosok ungu emas muncul di langit. Itu adalah Raja Utara. Tetua pertama lalu berkata, boneka ini cukup hebat. Selama beberapa hari terakhir, boneka ini telah menerima semua petir pil Xiuyan dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang, kekuatan boneka ini mungkin sebanding dengan leluhur asal bintang 9 tingkat lanjut. Mendengar ini, ekspresi di wajah menawan Xiu berubah. Matanya yang indah menatap tajam ke arah Raja Utara yang bersisik saat dia bertanya dengan heran. Kalau begitu, setelah pertempuran ini, bukankah boneka ini akan punya kesempatan menjadi yang mulia asal? Xiu menatap penuh harap ke arah Raja Utara, seraya membelai lembut jenggotnya. Sulit untuk mengatakannya. Tak lama kemudian, suara gemuruh guntur menggelegar di langit. Petir hitam menembus langit, bagikan pedang raksasa saat menghantam ruang rahasia di halaman dengan kejam. Raja Utara mengangkat wajahnya yang dingin saat berhadapan langsung dengan petir itu. Sementara Raja Utara dan petir pil yang turun dari langit saling beradu dengan hebat. Sebuah sosok warna hitam diam-diam muncul di ruang kosong tak jauh dari tetua pertama dan Xiu. Sekilas, sosok itu tentu saja Xiuyan yang baru saja mengumpulkan pil obat. Anak kecil, kamu benar-benar luar biasa. Dalam waktu setengah tahun, kamu benar-benar berhasil naik ke peringkat 7 alkemis tingkat tinggi. Keduanya melangkah maju. Wajah tetua pertama dipenuhi pujian saat dia mengamati Xiuyan di depannya. Tatapannya seolah-olah dia sedang melihat monster. Lagi pula, berapa banyak orang di seluruh benua yang dapat meningkatkan keterampilan kultivasi dan alkemis mereka ke tingkat seperti itu pada saat yang sama? Benar sekali, mulai hari ini, gelar alkemis nomor 1 di antara generasi muda klan Xiu akan berubah. Xiu tersenyum dan menggoda dari samping. Xiuyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar serangkaian pujian ini. Dia hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya dan menolak berkomentar. Aku hanya beruntung.